Pemirsa, sudah lebih dari sebulan pasca banjir bandang dan longsor melanda Aceh Tengah. Hingga kini derita warga belum sepenuhnya berakhir, pemirsa. Dan sebanyak 37 desa masih terisolir, terputus dari akses jalan dan juga jembatan. Sementara hunian sementara juga belum dibangun. Lebih dari sebulan berlalu sejak banjir bandang dan longsor menerjang Kabupaten Aceh Tengah Aceh. Namun 37 desa yang tersebar di Kecamatan Rusip Antara, Ketol, Celala, Bintang dan Linge hingga kini masih terisolir penuh. Akses jalan hingga jembatan untuk menuju desa mereka putus total, sehingga memaksa warga menempuh jalur ekstrim demi bertahan hidup. Tak ada pilihan selain mengandalkan kabel seling menuju seberang dengan risiko maut setiap saat. Bupati Aceh Tengah, Haili Yoga menyatakan pemerintah daerah terus berupaya membuka akses ke desa-desa terisolir. Bupati juga telah meminta bantuan pemerintah pusat untuk membangun hunian sementara hingga hunian tetap secara bertahap, terlebih bagi desa-desa yang sudah tidak memungkinkan untuk ditempati kembali. Di beberapa daerah yang lain memang masih terisolir. Contoh, di Kecamatan Bintang ini ada 3 desa, ini memang roda 2 pun belum bisa, yaitu desa Serule, Atupayung, dan Konyel. Nah, Konyel ini belum bisa dilalui dengan roda 2, hanya bisa dilalui dengan jalan kaki. Dan ini kami juga sudah kembali dari desa tersebut, dan ini harus menjadi perhatian serius kita. Dan kemudian beberapa daerah yang lain seperti Kecamatan Ketol ada 6 desa. 6 desa satu kecamatan ini memang masih terisolir disebabkan kenapa? Karena jembatan panjang sekali yang putus. Sehingga daerah kita ini mencapai 37 masih terisolir. Derita serupa juga dirasakan warga di Aceh Tenggara. Pasca banjir bandang dan longsor, sebagian warga mulai kembali ke rumah dan meninggalkan posko pengungsian. Namun tidak dengan 200 pengungsi lainnya di Desa Leuser, Kecamatan Ketambe. Mereka masih bertahan di balai desa karena tidak tahu harus pulang kemana. Seperti yang dialami Diana, ia tak bisa menahan kesedihan karena air bah merenggut seluruh harta benda. Rumahnya hanyut tak bersisa, tanpa ada saudara untuk tempat bersandar. Sebagian ada yang nyewa, sebagian ke rumah saudaranya. Kalau kami ini mau kemana pergi? Tapaknya pun udah habis. Gak ada lagi apa-apa. Udah berapa minggu di pengungsian ini? Udah 1 bulan lewat, Pak. Udah 1 bulan. Mau kemana lagi kami? Tapaknya nggak ada. Terus untuk bantuan tetap masih ada atau bagaimana? Untuk bantuan pangan ya? Iya. Bersama ratusan pengungsi lainnya, Diana hanya bisa berharap pemerintah dapat membangun hunian sementara atau menyediakan lahan relokasi agar mereka bisa membangun tempat tinggal sederhana dan kembali hidup serta beribadah dengan layak. Tim Liputan Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.